Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kambing Channel. Nah, sudah lama ya kita belum upload, sekitar 1 mingguan ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas trading kambing dan domba, ataupun ya bukan sekedar jual beli ya teman-teman. Nah, ini teknik dan resikonya. Simak video sampai habis ya teman-teman, kita sambil ngobrol-ngobrol santai di kandang ya. Banyak yang kira menjual kambing dan domba itu cuma beli di pasar dan jual lagi saat dan setelah itu selesai ya teman-teman. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks nih. Ada strategi, analisa, dan tentu saja resiko yang bisa bikin untung besar atau malah rugi ya teman-teman. Nah, sebagai kita peternak ya, peternak yang cerdas, di video ini kali ini kita akan membahas ya sedikit trading atau jual beli kambing dan domba ya teman-teman. Ya, kita kupas satu-satu menurut pengalaman kita selama bergelut di bisnis kambing domba ini teman-teman. Nah, trading kambing domba artinya jual beli secara cepat. Biasanya beli dalam jumlah yang banyak dengan harga yang tergolong murah, lalu dijual lagi saat momen yang tepat. Bisa saat kurban ataupun yang kita perlukan seperti akikah ataupun hajat dan lain-lain ya teman-teman. Dan juga atau saat kondisi pasar kambing domba itu saat naik. Nah, pelaku trading atau penjual bisa peternak, tengkulak, atau pedagang biasa. Yang penting mereka tahu kapan waktu beli dan tahu waktu jual yang tepat nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita kenali pasar dulu nih teman-teman. Mungkin pasar di setiap daerah tuh berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin kita akan berbicara secara global, jadi tidak berpatokan ke pasar yang lainnya ya teman-teman. Yang pertama itu kenali pasar. Nah, pasar mana yang lebih membutuhkan jenis kambing tertentu, misalnya domba Garut untuk kontes ataupun kambing PE dan kambing Senduro ya teman-teman, yang sekarang udah banyak jenisnya. Nah, untuk kurban. Jadi di setiap daerah tuh berbeda-beda kondisi pasarnya. Nah, setiap daerah itu ada masing-masing konsumen itu menyukai jenis kambing ataupun domba yang untuk diakekai ya teman-teman, atau dikurbankan. Jadi teman-teman lebih baik mencari kambing yang sesuai dengan market teman-teman di daerah teman-teman. Nah, daripada kita membeli kambing atau domba yang terlalu mahal, nanti menjualnya telat ataupun marginnya kecil ya teman-teman. Dan yang kedua, hitung biaya dan margin. Nah, ini yang selanjutnya ya teman-teman, yang tadi sedikit kita bahas. Misalnya teman-teman beli 10 ekor dengan harga per ekor 2 juta. Biaya transportasi, pakan, dan resiko kematian harus terhitung ya teman-teman. Kita harus kalkulasikan dengan benar. Jangan asal jual, hitung margin bersihnya. Jadi kita setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain, biaya pakan, nah baru kita hitung secara menyeluruh, baru itu margin yang kita peroleh atau profit yang kita peroleh ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kita harus tetap nih
mencari atau memilih timing yang pas atau waktu yang pas ya teman-teman. Jangan beli pas harga tinggi, ambil waktu sedang low ya teman-teman, low season atau sedang rendah. Nah, bisa juga kita mengecek di setiap pasar di daerah masing-masing, atau dicek di Facebook ataupun TikTok ya teman-teman. Itu biasanya kondisi pasar setiap jenis kambing dan domba itu mungkin di tiap penjual itu berbeda-beda, dan itu bisa jadi patokan ya teman-teman. Nah, yang keempat, bangun relasi. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, membangun jaringan ini. Nah, punya pelanggan, peternak, dan langgan pembeli yang bikin jual beli kamu semakin stabil. Nah, keuntungan dari relasi ini teman-teman, di saat kambing dan domba kita sudah terlalu lama di kandang, sampai 1-2 bulan atau sampai 3 bulan, nah kita jika kita mempunyai relasi yang tepat, mempunyai relasi dekat ya teman-teman, kita bisa menjualnya, dan bisa juga kita melebihkan dan kita mempunyai keuntungan ya teman-teman. Atau kita bisa bisa menjualkan kambing kita ke orang lain ya teman-teman. Mungkin dari kita dikasih margin berapa, nah nanti mereka akan melebihkan. Jadi keuntungan dari relasi itu sendiri itu sangat luas ya teman-teman, dan sangat menguntungkan sekali. Soalnya kalau misalkan kita tidak ada jaringan atau tidak ada relasi, mungkin kalau misalkan penjualan kita juga akan keteteran ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita bergelut dengan modal yang kecil, apalagi peternak kecil seperti saya ya teman-teman. Kalau saya ini lebih fokus ke breeding dulu. Nah, kalau misalkan untuk trading atau jual beli, saya hanya di momen-momen tertentu saja, seperti kemarin Idul Adha ya teman-teman. Nah, itu saya akan fokuskan membeli dan menjualnya saat hari raya kurban begitu. Jadi saya ambil momen itu 1 tahun sekali, karena ini sebagai sampingan saja ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya, yang 4 poin yang mungkin yang saya analisa ya teman-teman, yang mungkin bisa membantu teman-teman peternak, teman-teman penjual kambing dan domba. Yang pertama yaitu kenali pasar, hitung biaya dan margin atau profit teman-teman. Yang ketiga, timing atau waktu saat pembelian yang pas, dan waktu-waktu untuk membeli dan menjual ya teman-teman. Dan yang terakhir itu membangun relasi. Itu sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu memang di jual beli ini modal itu cepat berputar. Karena apa? Karena nggak perlu nunggu ternak besar dulu. Beli hari ini bisa dijual minggu depan atau bulan depan ya teman-teman. Potensi untung itu memang cukup besar ya di saat momen-momen tertentu seperti itu teman-teman. Nah, pas momen kurban harga bisa naik drastis. Kalau stok teman-teman banyak, bisa untung sampai 30 atau 40% itu secara kalkulasi ya teman-teman. Yang kemarin saya analisa kemarin, yang di saat hari kurban memang ada 30% ya keuntungannya. Nah, yang terakhir itu fleksibel nih, bisa sambil cocok buat untuk yang kerja tapi menginginkan penghasilan tambahan. Tapi kalau ini yang menurut saya notice ya teman-teman,
Soalnya untuk jual beli sendiri atau trading itu kita harus fokus nih teman-teman. Kita harus selektif, lihat kondisi kambing yang akan kita jual ataupun domba yang akan kita jual ya teman-teman. Jadi kita harus selektif juga memilih kambing dan domba agar kambing dan domba yang kita jual itu bisa menguntungkan secara cepat ataupun mempunyai margin ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, itu secara pengalaman pribadi saya, dan ini analisa kemarin yang saya terapkan di saat momen kurban ya teman-teman. Jadi jual beli kambing dan domba itu bukan sekedar jual beli secara cepat ya teman-teman, perlu ada strategi, hitungan, dan kesiapan mental menghadapi untung atau rugi. Kalau dilakukan dengan cerdas ya teman-teman, bisa jadi sumber mata uang atau sumber penghasilan yang cukup lumayan ya teman-teman. Dan sekian dulu ya teman-teman sharing-sharingnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman peternak semua. Siapa tahu teman-teman tertarik dan video ini sangat membantu buat teman-teman peternak semua. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.